Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, yakni Lifespan Development Project. Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya adalah Antonius Florian Trasendrian dengan NIM 2507015011132. Saya merupakan mahasiswa psikologi UNM angkatan 2025. Saya lahir di Mamasa pada tanggal 16 Juli 2006. Hobi saya adalah membaca, berolahraga, bermain musik, dan membaca buku. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis lifespan development saya pribadi. Bagi saya, mengeksplorasi perkembangan diri pribadi merupakan suatu pengalaman yang menarik dan unik. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan menelusuri perkembangan pribadi saya merasa bahwa saya semakin mengenal diri saya sendiri dan memahami bagaimana pengalaman masa kecil saya mulai dari masa prenatal, masa bayi, kanak-kanak awal dan akhir membentuk pribadi dan karakter saya saat ini. Pertama-tama saya akan membahas mengenai metodologi dan tantangan dalam pengumpulan data selama mengerjakan Lifespan Development Project. Metodologi yang saya gunakan adalah metode wawancara dengan ibu yang merupakan pengasuh utama sejak saya lahir. Melalui wawancara yang saya lakukan dengan ibu, saya memperoleh informasi tentang kondisi prenatal, proses kelahiran, milestone motorik, hingga dinamika sosial emosional saya pada masa bayi dan kanak-kanak. Metode kedua yang saya gunakan adalah metode dokumenter, seperti mengumpulkan foto-foto masa kecil, ingatan keluarga, dan catatan perkembangan, termasuk usia saat mencapai milestone penting, seperti duduk, merangkak, berbicara, toilet training, dan sebagainya. Masa perkembangan pertama yang akan saya bahas yakni masa prenatal dan kelahiran. Catatan lifespan yang saya peroleh dari wawancara dengan ibu adalah masa kehamilan ibu saya berjalan selama 40 minggu. Pada waktu mengandung, ibu berusia sekitar 29 tahun. Kondisi fisik dan emosional ibu stabil, penuh rasa senang dan tidak mengalami komplikasi atau gangguan selama masa kehamilan. Kemudian saya lahir dengan normal, dengan berat badan waktu lahir 4 kg dan panjang 49 cm. Analisis komprehensif mengenai catatan lifespan saya yakni kehamilan ibu berada dalam kondisi emosional yang positif, bahagia, sehat, dan tanpa tekanan signifikan. Suasana emosional ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan otak janin. Stres berkepanjangan dapat meningkatkan hormon kortisol yang berdampak pada perkembangan syaraf bayi. Karena kondisi ibu stabil, perkembangan saya kemungkinan berlangsung sangat optimal. Berat lahir saya adalah 4 kg yang termasuk tinggi, menunjukkan nutrisi prenatal sangat baik, dan ini menjadi prediktor positif perkembangan motorik dan kognitif pada tahun-tahun awal bayi. Yang berikutnya adalah analisis masa bayi mulai dari 0 sampai 2 tahun. Data pribadi saya adalah saya mencapai milestone secara teratur. Saya tengkurap pertama kali di usia 5 bulan. Kemudian duduk dan merangkak dalam waktu yang kurang lebih berdekatan, sekitar usia 6 bulan. Saya mampu berdiri pertama kali di usia 9 bulan dan berjalan pada usia 1 tahun 2 bulan. Saya pertama kali bicara sederhana pada usia 9 bulan. Lancar mengucapkan kata secara baik mulai usia 1 tahun 8 bulan. Analisis yang saya gunakan yang pertama adalah analisis perkembangan motorik. Milestone saya sangat sesuai dengan
bahkan cenderung cepat. Ini menunjukkan perkembangan yang sehat, didukung oleh nutrisi bayi sejak prenatal dan ASI eksklusif hingga usia 2 tahun. Perkembangan kognitif sensori motor. Kemampuan berbicara sederhana pada usia 9 bulan dan mampu mengucapkan kata-kata yang baik sebelum usia 2 tahun sangat mencerminkan perkembangan representasi mental yang cepat. Masa kanak-kanak awal. Dari data pribadi yang saya peroleh, pada usia 2 tahun saya sudah dilatih kemampuan toilet training dan makan sendiri. Kemudian saya masuk TK pada usia 4-6 tahun. Saya merupakan seorang anak yang sangat aktif bersosialisasi pada masa kanak-kanak awal. Kemudian juga saya aktif bermain bersama dengan teman sebaya dan memiliki kepercayaan diri sosial yang kuat. Analisis yang saya gunakan yang pertama, analisis kemandirian. Kemampuan toilet training dan makan sendiri di usia 2 tahun mencerminkan perkembangan motorik halus dan regulasi diri yang baik. Ini biasanya terjadi bila anak merasa aman dan mendapatkan dukungan positif dari pengasuh. Kemudian analisis kognitif praoperasional. Sebagai anak yang aktif bermain dan bersosialisasi, saya kemungkinan banyak melakukan permainan berpura-pura atau pretend play. Kemudian permainan imajinatif, membuat cerita atau skenario permainan selama saya berada di masa kanak-kanak awal. Pretend play adalah indikator penting kemampuan simbolik dan terkait langsung dengan perkembangan bahasa serta kemampuan mengambil peran sosial. Analisis berikutnya yakni analisis sosial emosional saya. Saya tampak memiliki inisiatif yang kuat, terlihat dari keberanian berinteraksi dengan teman sebaya, memulai permainan dan beradaptasi dengan lingkungan TK saya pada waktu itu. Hal ini menandakan bahwa perkembangan saya berada pada sisi inisiatif, bukan guilt. Kemudian analisis moralitas. Keinginan untuk diterima teman sebaya kemungkinan membuat saya sensitif terhadap reward sosial. Ini konsisten dengan tahap prakonvensional, di mana anak mengaitkan baik dengan penghargaan atau penerimaan. Yang berikutnya adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir, mulai dari usia 6-12 tahun. Dari data pribadi yang saya peroleh dan pengalaman pribadi saya merupakan anak yang aktif dan mudah berteman. Saya juga memiliki kecenderungan sangat ingin diterima dalam peer group. Ini menjadi tema penting perkembangan saya di masa kanak-kanak tengah dan akhir. Analisis yang saya gunakan, yang pertama analisis kognitif operasional konkret. Kemampuan saya untuk memahami perspektif teman sebaya secara sosial menunjukkan bahwa proses decentering sudah berkembang. Saya bisa melihat pendapat orang lain dan menyesuaikan perilaku untuk diterima. Kemudian analisis sosial emosional saya. Keinginan kuat untuk diterima dalam peer group menunjukkan motivasi sosial yang tinggi dan usaha membangun kompetensi interpersonal. Ini ciri anak pada tahap industri, yakni ingin menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin melakukan sesuatu dengan baik, dan membandingkan diri dengan teman. Kemudian karena tidak memiliki catatan hambatan yang signifikan, saya dapat dikatakan mampu melewati tahap perkembangan sosial yang positif selama masa kanak-kanak tengah dan akhir. Kemudian analisis moralitas konvensional. Saya kemungkinan mulai mengikuti aturan sekolah, kemudian saya merasa sangat peduli pendapat guru, berusaha menjaga hubungan baik dengan teman, menunjukkan empati. Pola moralitas ini selaras dengan karakter saya yang sangat sosial. Yang berikutnya adalah refleksi pribadi saya selama mengerjakan analisa mengenai lifespan development saya pribadi. Mengerjakan analisis perkembangan diri saya dari masa ke masa memberi saya pengalaman yang cukup berbeda. Selama ini saya hanya mengenal diri saya dari apa yang saya ingat. Namun ternyata banyak hal penting terjadi jauh sebelum saya sadar akan suatu pengalaman pun, bahkan sejak saya masih dalam kandungan. Melalui wawancara yang saya lakukan dengan ibu sebagai pengasuh utama saya dan melihat kembali cerita masa kecil,
saya mulai memahami bahwa perkembangan saya bukan merupakan suatu kebetulan, tapi merupakan hasil dari sebuah proses yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai seorang mahasiswa psikologi, pengalaman ini membuat saya lebih peka bahwa setiap orang memiliki cerita perkembangan yang unik. Saya tidak bisa menilai seseorang hanya dari apa yang saya lihat sekarang, karena setiap perilaku, pola pikir, selalu punya akar dalam pengalaman perkembangan mereka masing-masing. Refleksi saya ini membantu saya menghargai perjalanan saya sendiri sekaligus menghargai perjalanan perkembangan setiap orang. Pada akhirnya, mempelajari kembali perjalanan hidup saya dari awal membuat saya lebih menerima diri sendiri, lebih memahami kekuatan saya dan juga lebih menyadari area yang terus perlu saya perbaiki. Saya juga merasa lebih terhubung dan mengenal diri saya, lebih bersyukur pada keluarga yang senantiasa mendukung dan lebih memahami arti perkembangan pribadi saya. Bagian berikutnya adalah apresiasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, khususnya ibu saya yang telah berbagi cerita, pengalaman dan pandangan selama proses penyusunan Project Lifespan ini. Dukungan dan keterbukaan ibu saya sangat membantu saya memahami dinamika perkembangan saya pribadi secara lebih nyata dan mendalam. Saya juga memberikan apresiasi untuk perjalanan perkembangan diri saya sendiri sepanjang mengerjakan proyek akhir semester ini. Proyek ini tidak hanya menambah wawasan akademik saya, tapi juga membantu saya mengenali pola perkembangan pribadi, tantangan yang pernah dilalui, serta kemampuan saya untuk terus belajar dan bertumbuh. Setiap langkah dalam pengerjaan tugas ini menjadi bagian penting dari proses pembelajaran saya sebagai seorang mahasiswa. Semoga pengalaman ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan diri dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan di berbagai tahap perkembangannya. Demikian presentasi saya mengenai lifespan development saya pribadi. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.